Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah, sebuah kesyukuran yang amat sangat besar bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan karunia serta rahmatnya di pagi hari ini Allah mudahkan saya khususnya untuk melakukan kajian live secara streaming di akun Facebook resmi Muhammad Faizar. Mungkin teman-teman yang melihat notifikasi ya tentang judul streamingnya ini memang agak unik ya. Gendruwo, momok para wanita dan gangguan jin pecandu onani. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Ya, bagi teman-teman yang siap-siap mau sekolah, kuliah atau mau kerja, bisa nanti simak ya video ini setelah selesai, karena insya Allah videonya akan saya simpan, tidak saya hapus. Seperti yang kita ketahui tentang gendruwo, momok gendruwo ini banyak dipahami oleh masyarakat sebagai momok yang menyeramkan, menakutkan, tinggi besar, berbulu, hitam, mirip King Kong atau gorila. Tapi kalau kita lihat dari referensi-referensi kepercayaan mitologi Jawa kuno, ternyata wujud gendruwo menurut kepercayaan orang-orang Jawa zaman dulu itu bentuknya tidak selamanya seperti yang digambarkan dan difantasikan oleh manusia di zaman sekarang. Karena terkadang ya menurut kepercayaan orang-orang lama, gendruwo itu terkadang wujudnya kalau siang seperti burung raja wali, bahkan kalau di rawa-rawa dia itu seperti buaya, dan terkadang juga wujud harimau kumbang. Jadi tidak selamanya ya aslinya tidak selamanya wujudnya itu berupa sosok tinggi besar berbulu hitam. Ya, nggak selamanya seperti itu. Bahkan orang kuno mengatakan ketika ada wanita yang melintasi hutan di siang hari atau melintasi kebun di siang hari, dia akan menampakkan wujudnya seperti burung elang atau raja wali, kemudian merubah wujudnya, dia bertasakul menjadi pemuda yang Masya Allah tampangnya rupawan. Dan menurut kepercayaannya, mitosnya, setiap wanita yang melihat perwujudan dari gendruwo itu, dia akan jatuh hati, terpikat, dan mau untuk mohon maaf digauli oleh gendruwo tersebut. Pembahasan tentang kawinnya jin dan manusia, ya, itu sudah kita bahas di YouTube ya, dan mungkin sudah ada sebagian teman-teman yang menyimaknya. Tapi insya Allah di kajian pada pagi hari ini akan kita detailkan bahasannya sehingga jelas, gamblang, sekaligus untuk tata cara pengobatannya. Karena di YouTube itu saya potong hanya sebagai wawasan saja, ya, wawasan umum. Untuk tim IT Arsada, mohon ini nanti diupload ulang dan diberikan logo Arsada. Saya nggak bisa memberikan logonya, maklum orang kampung. Baiklah, kita sudah pernah bahas ya bahwasanya bangsa jin bisa bertasakul. Tasakul tahu ya? Tasakul adalah malih rupa atau berubah bentuk, menyamar kepada wujud yang lainnya selain wujud aslinya. Dikatakan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Husain Ibnul Farra, beliau adalah salah seorang ulama bermadhab Maliki, wala qudrata lisyayatini ala taghyiri anfusihim. Ya.
setan tidak memiliki kemampuan untuk merubah bentuknya. Walakin yajuzu an yu'allimahumullahu ta'ala kalimatin aw darban min durubil af'al idza qalahu aw fa'alahu, ya. Naqalahu Allah ta'ala min suratin ila surah. Tetapi boleh jadi mereka memiliki sebuah kalimat atau mantra, dorban min durubil af'al, dia mempunyai gerakan-gerakan tertentu, kalau kita katakan ya jurus gitu ya. Dia punya gerakan-gerakan tertentu. Idza qalahu, apabila dia mengucapkan mantra tersebut, au fa'alahu, atau mengerjakan gerakan-gerakan itu, naqalahu Allah ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memindahkan wujud aslinya kepada wujud yang lainnya. Dan setan yang memiliki mantra-mantra serta gerakan-gerakan tersebut itulah yang disebut dengan ghailan, jamaknya ghaul atau as-sa'ali. Ini saya ulangi saja ya, supaya teman-teman paham kenapa kok jin bisa berubah bentuk. Ya wajar, karena mereka ya diberikan ilmu sama seperti manusia. Bahkan ilmu yang tidak ada pada kita ada pada mereka. Dan ilmu yang ada pada kita tidak ada di alam mereka. Ini salah satu bentuk kebijaksanaan dan keadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, yang bisa bertasakkul kebanyakannya adalah jin yang belajar, nggak sembarangan jin. Khususnya bertasakkul dengan wujud yang menakutkan atau menyeramkan. Nah, itu kan perkataan ulama, apa bisa dijadikan dalil? Ada dalil yang sahih ya, yakni riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya, dan syaratnya sahih, ketika masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi suatu ketika di zaman kekhalifahan Amirul Mukminin ya, banyak tersebar isu tentang ghilan atau ghaul. Ya, kalau di tempat kita ini lagi tersebar isu seperti isunya KKN di Desa Penari ya. Jadi dari zaman Umar itu sudah ada ghaul, hantu. Maka ketika itu kata Umar bin Khattab ya, bahwasanya inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak bisa ya merubah bentuknya sendiri kepada bentuk yang lainnya. Wa inna lahum saharah ka saharatikum, tetapi bangsa jin itu mempunyai penyihir-penyihir yang mana penyihir itu sama seperti penyihir-penyihir di kalangan manusia. Wa idza ra'aitum minhum syai'an, kalau kamu melihat ya penampakan atau sesuatu dari ulah mereka, fa'adilu, kata Umar bin Khattab, maka kumandangkanlah adzan. Ghaul ya sama seperti gendruwo ini, kerjaannya salah satunya menyesatkan orang masuk ke dalam hutan, diculik ke kebun, kemudian mohon maaf digauli. Kadang-kadang juga berubah bentuk, kemudian kalau dia memang naksir sama wanita kalangan manusia ya akan dikerjai betul. Menyamar sebagai suaminya, wujudnya wujud suami, ngetok-ngetok pintu ya. Dia akan biasanya pura-pura masuk angin, minta dikeroki, dan terjadilah suatu hal yang tidak diinginkan. Mereka pun lihat-lihat ya, teman-teman yang dirahmati Allah, lihat-lihat mana kiranya wanita yang cocok untuk jadikan korban. Apalagi wanita-wanita yang sering tinggal suaminya pergi ya, dia akan berubah bentuk wujud suaminya, ketok-ketok. Di antara modusnya itu pulang karena tidak enak badan. Ini kisah nyata ya, bukan karangan saya. Ini kisah nyata terjadi di banyak daerah, termasuk di kampung saya juga pernah ada yang semacam itu. Bercerita, katanya gregas ya, badannya tidak enak badan, tidak enak badan ya, kayak meriang, minta dikeroki. Nah, ketika dikeroki, ketika kerokan, dia akan memunculkan
sihirnya supaya wanita itu terhipnotis dan mohon maaf akan terangsang oleh ulah si genderuwo ini. Dan akhirnya ya, genderuwo itu melakukan apa yang diinginkannya. Na'udzubillah min dzalik. Betapa pentingnya kita membaca zikir perlindungan, ya, baik suami ketika meninggalkan istrinya atau istrinya yang sedang ditinggalkan suami, supaya tidak diganggu oleh setan-setan dari golongan jin, apalagi golongan manusia. Apa doanya? Untuk suami yang pergi, hendaklah dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian membaca Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil mandhar wa su'il munqalab fil mali wal ahli wal walad. Itu di antara doanya. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil mandhar wa su'il munqalab fil mali wal ahli wal walad. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadha wa atwi 'anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli wal mali wal walad. Atau dalam sutra dikatakan wal khalifatu fil ahli, cukup. Sebagai wujud ketawakalan kita, ya, kita menitipkan harta, anak-anak serta keluarga kita kepada Allah. Karena Allah lah sebaik-baik yang memelihara keluarga kita ketika kita sedang safar. Wasu'il munqalab, supaya kita berlindung sama Allah dari berubahnya keadaan dari yang baik menjadi buruk. Dari yang tadinya ketika kita tinggal keadaannya sehat, biar Allah tetapkan kesehatannya. Tidak pulang-pulang, kita pulang dari safar kemudian menjadi sakit. Dan yang tadinya dalam keadaan yang aman, Allah tetapkan keadaan keamanannya itu sampai kita pulang, ya, tidak dijahati oleh apapun, tidak dibahayakan oleh apapun, supaya Allah terus yang melindungi. Itu ketika kita selaku suami sedang pergi bersafar, bertugas, atau sedang berdakwah, atau sedang berdagang, minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini doa dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sudah hafal doanya ya? Insyaallah sudah. Adapun istrinya juga demikian. Banyak-banyak zikir dalam rumah. Ya, banyak-banyak zikir dalam rumah. Kalaupun memang ada yang ngetong-kotok serta mencurigakan, biasanya wujud genderuwo ketika masuk menyamar sebagai wujud suaminya, itu tidak ada ininya. Apa namanya ini? Lekukan ini ya, lekukan yang di bawah hidung, di atas bibir. Keadaannya pucat, dingin. Ya, kalau dia minta kerokan, ya, modusnya kerokan misalnya, ngerges badannya, maka hal utama yang harus dilakukan oleh sang istri adalah dengan meruqyahnya. Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yu'dik, ya, wa min kulli ainin hasid, Allahu yasfik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang betul itu suaminya, niscaya tidak akan kepanasan atau kabur begitu saja. Nah, kalau kabur kepanasan atau bahkan menghilang seperti wujudnya asap, jangan ada yang takut. Ya, jangan takut. Alhamdulillah. Ya. Karena dengan istighfar saja, istighfar dengan ketika dibacakan dengan kesadaran yang penuh, dia akan kepanasan dan lari. Hilang itu pengaruh sihirnya, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kalau wujudnya asap, nah, ibu-ibu jangan takut terus pingsan, jangan. Alhamdulillah. Berarti itu wujud rahmat Allah Subhanahu wa taala, penjagaan Allah untuk ibu-ibu yang ditinggal suaminya. Ya. Biarkan saja. Ya, yang semacam itu. Kemudian di antara ciri-ciri ya, ciri-ciri rumah yang biasanya diintai, itu sebenarnya genderuwo dimintai pertolongan juga atau perjanjian. Biasanya oleh para sesepuh, ya, para leluhur-leluhur yang lama, supaya genderuwo itu menjaga, biasanya disuruh menjaga kebun, area perkebunan,
Kemudian mungkin karena sudah lama, tanah sudah dibeli, setelah sekian tahun, sekian dekade, akhirnya dibangun rumah di bekas kebun tersebut. Ciri-cirinya mereka akan suka iseng dengan melempari atap dengan batu kerikil, ya, membuat lampu kelap-kelip yang tadinya normal kelap-kelip seperti kayak mau mati lampunya, atau dengan memecahkan piring satu persatu, piringnya digeser-geser sampai pecah, atau dengan memindahkan barang, kunci ada di meja tiba-tiba ada di dapur, ya, padahal mungkin di rumah itu tidak ada anak kecil, belum punya anak misalnya. Atau mungkin panci ada di dapur, tiba-tiba ada di kamar. Suka menggoyang-goyang ranjang. Kalau sudah seperti itu, sudah nakal, tidak bisa ditoleransi lagi, maka sediakan garam krosok untuk ruqyah rumah. Sediakan garam krosok ya. Kemudian daun bidara 21-23 lembar. Boleh juga campur daun kelor segenggam. Nanti ditumbuk semuanya. Tumbuk itu jadi satu, dicampurkan ke garam, dicampur juga minyak gaharu. Minyak gaharu itu kan baunya enak gitu ya. Enak bagi kita, tapi bagi mereka itu menyebalkan ya. Menyengat dan tidak membetahkan, bikin mereka itu risih. Diremas-remas sambil membacakan ayat-ayat ruqyah. Bisa dicatat ayat ruqyahnya Al-Fatihah, Al-Baqarah 1-5, ayat kursi ayat Al-Baqarah 255-257. Kemudian Al-Baqarah ayat 284-286. Kemudian membaca doa untuk pengusir jin dari rumah. Doanya bisa antum dapatkan di kitabnya Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah. Judul kitabnya Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton. Nah, sudah diterjemahkan, judul besarnya Ruqyah, terapi gangguan jin dan sihir. Paling bagus meruqyahnya ketika asar. Jadi bacanya ketika setelah asar. Bismillahi amsayna billahi alladzi laisa minhu syai'un mumtani'. Wa bi'izzatillahi allati la turam wa la tudam wa bisultanillahil mani'i nahtajib wa bi asma'illahil husna kulliha a'idun minal abalisah wa min syarri syayatinil insi wal jinni wa min syarri mu'linin aw musir wa min syarri ma yakmunu bil laili wa yakhruju bin nahar wa min syarri ma yakmunu bin nahari wa yakhruju bil lail wa min syarri ma khalaqa wa dara'a wa bara' wa min syarri iblisa wa junudih, ya, wa min syarri kulli dabbatin anta akhidum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Kemudian membaca Allahumma inna na'udzubika bimasta'adha bihi Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad salawatullahi wa salamuhu alaihim min syarri ma khalaqa wa dara'a wa bara' wa min syarri iblisa wa junudih wa min syarri ma yabghi. Kemudian membaca a'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahirrahmanirrahim. As-Saffat 1-10. Ya. Kemudian baca As-Saffat ayat 1-10. Setelah membaca doa ini, a'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, baru membaca As-Saffat 1-10. Kemudian ditutup dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Sediakan garam krosok kurang lebih untuk 1 bulan. Jadi disediakan baskom ya. Cukup diruqyah garamnya saja. Nanti kalau kepengen dipakai, ambil garamnya taruh di air. Ambil garamnya taruh di air. Kemudian dicipratkan atau disiramkan di tempat yang suka ada gangguan. Di tempat yang suka ada gangguan. Atau boleh dikeduk rumahnya, di pintu gerbang, ya, di lorong kalau ada lorong, kemudian di dapur, pedangan ya, di mana lagi,
atau di tempat-tempat yang biasanya tidak nyaman bagi penghuni rumah. Hawa gendruwo itu, gendruwo sekali lagi saya katakan, gendruwo ini saya sebut hanya sebagai penyebutan sosok-sosok mitologi. Dalam Quran dan Sunnah nggak ada hantu gendruwo, itu nggak ada. Cuma gangguan yang mirip gendruwo di penjelasan para ulama itu ada, ya. Gangguan yang mirip gendruwo di penjelasannya para ulama itu ada. Di antaranya penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab An-Nubuwat, dalam kitab Majmu' Fatawa itu ada. Ya, maka penyebutan ini bukan untuk nakut-nakutin, supaya memudahkan memahami, ya, supaya tidak ada yang salah paham. Ya, kemudian dikeduk itu digali sampai seukuran 1 siku dan disiram dengan air yang dicampurkan garam, bidara, kelor serta gaharu yang sudah diruqyah. Dilakukan paling bagus setelah asar. Sehari sekali saja cukup, ya. Sehari sekali cukup setelah asar. Ini yang saya dapatkan faedahnya dari Ustadz saya, ya, Ustadz Arif Rahman Hakim, Ustadz Musa Sungkar. Paling bagus ruqyah itu, ya, untuk gangguan-gangguan semacam ini adalah setelah asar. Kalau ada sumur lebih baik diruqyah sumurnya, karena biasanya perjanjiannya akadnya itu dengan menggunakan tanah atau tulang belulang, atau bisa juga dengan kepala hewan yang ditanam di bawah tanah. Maka diruqyah, ya, udah nggak ada sesaji-sesaji lagi, udah kamu pergi, get out. Atau nanti diburu oleh YouTuber, diwawancarai itu setannya, gendruwonya, gitu ya. Itu tentang gendruwo. Dan wanita yang biasanya sudah dirasuki oleh mereka, antum bisa lihat keadaannya, khusus para raqi. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik, hasrat seks itu akan menggebu-gebu sekali, libidonya tinggi. Dan ciri khusus yang selalu saya dapatkan dari orang yang dapat gangguan semacam ini, mohon maaf, jangan ada yang tersinggung, ya, tubuhnya gendut menggelambir, tubuhnya besar dan menggelambir, kendor itu, gelambir. Jin itu punya sperma, teman-teman. Dan Ustadz Arif Rahman Hakim rahimahullah pernah menjelaskan, yang bikin gelambir-gelambir dan gendut itu ya spermanya jin itu, dan membuat keinginan seksualnya itu sangat tinggi. Itu perempuan. Nah, kalau laki-laki ya nggak mungkin kalau digauli sama gendruwo, kecuali gendruwonya LGBT bisa jadi. Kalau gendruwonya LGBT mungkin, ya. Tapi LGBT itu kayaknya hanya ada di laki-laki, di manusia saja. Setan tuh kayaknya nggak ada LGBT. Menyebabkan LGBT, ya, tapi mereka LGBT kayaknya nggak ada. Makanya orang LGBT lebih buruk dari setan sama jin itu. Jadi lebih baik, ya, cara pengobatannya adalah dengan memakan limpa kambing. Cari limpa kambing 10, ya. 10 limpa dicincang-cincang. Limpa kan amis, ya, amis luar biasa tuh. Cincang-cincang, ada 10 limpa kambing jantan. Ingat, kambingnya nggak kambing biasa, 10 limpa kambing jantan. Nanti dicincang-cincang, terus direndam dulu sama air garam dan asam jawa. Air garam sama asam jawa. Gunanya ya untuk menghilangkan amisnya. Saya masak ini laris luar biasa. Waktu kemarin liputan Trans 7, saya masak limpa kambing habis. Kan nggak ada amisnya sama sekali. Alhamdulillah orangnya sembuh sampai sekarang. Yang suka, masturbasi atau onani itu. Cincang-cincang kecil-kecil, ya, jangan terlalu besar. Mungkin episode Sabtu atau Ahad ini akan ditampilkan gimana cara masaknya. Ya, makanya lihat terus Trans 7 jam 6 pagi. Direndam, dibacakan ayat ruqyah juga. Dibacakan ayat ruqyah. Ya, di antara bacaan ayat ruqyahnya untuk ketika limpa kambing itu direndam adalah
Apalagi? Maaf, Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 20, ayat kursi ya. Kemudian Az-Zumar ayat 22 sampai 23, Al-Anfal ayat 1 sampai 2, kemudian Al-Fath ayat 1 sampai 4. Ya, habis itu Kulhu Falak sama Anas lagi. Kulhu Falak Anas. Boleh juga ditambah Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim, supaya memadamkan api syahwat dari orang yang diganggu itu. Nggak madamkan banget ya, tapi yang jelas memadamkan sifat berlebihan dalam hasrat seksualnya itu. Kemudian kalau sudah direndam, rendamnya berapa lama? Setengah jam lah, sampai bau amisnya hilang. Setengah jam cukup. Setengah jam direndam, habis itu diambil ya. Diambil satu persatu aja. Kalau mau makan diambil, kemudian digoreng. Goreng, dijadikan lauk pauk biasa. Pakai kecap boleh, pakai sambal boleh, terserah sesuai seleranya. Makan pakai nasi boleh, makan pakai roti ais boleh. Nah, setiap hari selama 10 hari. Selama 10 hari. Ya. Insya Allah nanti akan meredam itu gangguan-gangguan dari jin yang membuat Anda suka onani, masturbasi. Ya. Ingat, hati-hati. Yang sering masturbasi, jangan-jangan ada gendruwo di belakangmu. Laki-laki yang suka onani, mungkin enggak gendruwo, istrinya gendruwo siapa? Kalong wewe. Tahu kalong wewe itu yang suka katanya nyulik anak kecil itu. Naudzubillah min dzalik ya. Intinya jin perempuan itu juga kadang menggauli laki-laki, sama seperti jin laki-laki yang menggauli perempuan dari bangsa manusia. Jadi sebenarnya cerita di KKN Desa Penari itu ya sebagian kecil ada benernya, sebagian kecil. Di antaranya kisahnya Bima yang sedang menikah sama siluman ular Badawar, siapa namanya, lu susah namanya, Badarui. Siapa namanya lupa saya. Ini siluman ular itu ya, katanya dilihat oleh Nur yang katanya anak indigo itu nikahnya dengan cara, mohon maaf, onani. Itu memang betul. Ya, itu memang betul seperti itu cara di antara cara setan mengawini manusia ya. Mohon maaf sekali dengan onani atau masturbasi. Makanya lah stop kebiasaan itu. Ya. Dengan apa? Banyak kok caranya. Bisa pakai limpa kambing, bisa dengan olahraga. Biasanya suka onani itu kan ya karena pertama karena jomblo, ya. Kedua karena apa? Memang harus dikeluarkan ya, namanya sperma itu setiap bulannya itu. Kan mungkin kalau umur-umur kayak saya masih 20-an itu setiap hari idealnya berhubungan sama istri. Lah antum yang belum punya istri masa harus sama pintu? Saya doakan ya semoga cepat dapat istri yang soleh-soleh, yang solehah ya, yang perempuan juga cepat dapat suami yang soleh. Amin. Supaya Allah mudahkan dalam ketaatan dan dijaga dari gangguan-gangguan jin semacam ini. Itu ya diantara pengetahuan pada pagi hari ini. Dan kemarin sudah saya bahas tentang pernikahan jin sama manusia. Itu dibenarkan sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Waqad yadana kahul insu wal jinnu wa yuladu bainahuma walatu hadza katsirun ma'ruf. Waqad yatana kahul insu wal jin. Ya. Jin dan manusia itu sudah saling menikah. Sudah saling menikah, satu sama lainnya itu kadang mengawini. Manusia kawin dengan jin, jin kawin sama manusia. Ada yang di alam mimpi caranya ya. Ada yang langsung di alam nyata. Kalau di alam mimpi ya mohon maaf, sering dibuat mimpi basah setiap malam, atau bahkan ketiduran sedikit langsung mimpi basah. Betapa tersiksanya itu. Dan ini nyata terjadi waktu saya di kantor. Saya waktu itu masih kelas 5 KMI. Dan yang kena semacam ini adalah kakak kelas saya, kelas 6. Dicintai sama jin karena memang dia orangnya cakep. Masuk kamar mandi tidak baca doa. Dan kata Ustadz saya, Ustadz Lutfi Andriansa,
hobi bersiul-siul di kamar mandi. Mungkin jin perempuannya ngira oh ada artis K-pop sedang konser di kamar mandi. Akhirnya dia suka, dia naksir, masuklah itu. Sepele. Ya, urusan sepele tapi bisa menjadi besar. Karena sunnah Nabi SAW tidak ada yang namanya sepele dalam sunnah Nabi. Untuk para thalibul ilmi, orang yang sudah belajar tentang ilmu, yang namanya sunnah bukan lagi perkara antara boleh dikerjakan atau tidak dikerjakan. Ya. Tetapi para ahli ilmu, kalau sudah perkara sunnah adalah masalah rugi atau untung. Kita tahu bahwasanya amalan itu sunnah tidak dikerjakan, ya rugi kan? Tapi beruntung kita sudah diberikan ilmu sama Allah Subhanahu wa taala kemudian mengerjakan. Sudah bicaranya masalah untung rugi, bukan masalah boleh atau enggak. Ya, boleh dikerjakan atau tidak dikerjakan. Baca doa. Sudah pada hafal kan doa masuk kamar mandi? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Boleh juga baca bismillah sebelum masuk kamar mandi dengan niat melepas baju ini supaya aurat kita dijaga oleh Allah dari penglihatan bangsa jin. Itu ya. Dan Syekhul Islam mengatakan wa yuladu bainahuma walad. Bahkan ketika menikah itu akan lahir anak-anak dari hasil perkawinan jin dan manusia. Anak-anaknya gimana? Nggak mungkin anak-anak dalam wujud nyata seperti kita ini. Jadi gerandong misalnya. Jadi mak lampir. Bukan seperti itu. Anak-anaknya ya anak-anak yang gaib juga. Maka sebagian kasus, coba nanti lihat di YouTube ya. Lihat di YouTube kasus gangguan wanita yang sering banget keguguran. Ini kasus di Wonosobo. Ya, di Wonosobo. Itu sampai ketika diruqyah kayak ada kaki bayi yang gejol-gejol. Yang sedang gejol-gejol loh bahasa Indonesianya, menghentak-hentakan. Dan ternyata angin. Akhirnya kita inisiatif terapi dengan air belerang. Dan saat itu juga keluar kayak darah itu. Darah kental keluar banyak sekali. Alhamdulillah sampai sekarang jerawatnya hilang. Dan Allah sembuhkan wanita itu. Ya, itu diantara wujud dari anak-anak yang dihasilkan dari hubungan antara manusia dan jin. Wallahu a'lam bishawab. Kadang ada juga yang mimpi anaknya sudah lahiran. Ya, di dalam mimpi itu proses persalinannya. Kemudian setiap harinya mimpi gendong anak. Anak itu manggil mama, mama, ibu. Mungkin di antara peruqyah ada ya yang melihat kasus semacam ini. Di ruqyah kok jinnya ngaku bahwasanya pasiennya itu adalah ibunya. Ya mungkin sadar atau tidak sadar ya si pasien itu pernah dikawini oleh jin di alam mimpinya. Atau mungkin di alam nyata di kamar mandi. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Ya, tobatlah para pecinta film porno. Karena itu bisa dijadikan juga sarana bagi mereka untuk menggauli jenengan. Naudzubillah min dzalik. Di antara dalil bahwasanya jin itu bisa mengawini manusia, kemarin sudah saya jelaskan ayat 56 surat Ar-Rahman. Ya, lam yatmithunna insu qablahum wala jan. Hurun ain tidak pernah disentuh sebelumnya baik oleh manusia dari laki-laki dari golongan manusia maupun laki-laki dari golongan jin. At-tamsu kata Al-Imam Al-Qurtubi maknanya adalah al-jima', bersenggama. Ya. Yu'allimuka anna nisa al-adamiyati qad yatmithunna al-jan wa anna al-hural aini qad burri'na min hadzal aib wa nuzihna. Ya, yang menunjukkan pada kita bahwasannya wanita-wanita dari bangsa manusia keturunan Adam pernah disentuh, digerayangi, mohon maaf bahkan digauli sama jin. Wa annal hural ain, tetapi hurun ain bidadari surga telah dibebaskan Allah dari aib-aib semacam ini dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya.
Silahkan kalau ada yang mau bertanya atau konsultasi, saya buka. Mumpung saya ada waktu. Silahkan. Nah biasanya ini sambil menunggu ada yang bertanya ya. Biasanya teman-teman yang namanya gendruwo bagi para praktisi-praktisi supranatural itu dihadirkan dengan menggunakan sate gagak. Bisa untuk pesugihan, bisa melariskan dagangan, dan bulunya ya bisa untuk dijadikan bulu perindu memelet wanita. Dan sarungnya ya saya nggak tahu itu kata mereka itu gendruwo punya sarung, gendruwo sarungan ya. Sarungnya itu kalau dipakai untuk orang-orang yang suka ilmu bela diri atau maling ya, kalau ketika dipakai akan dibuat menghilang dari pandangan manusia. Nah, itu sihir ya, sihir. Ya, makanya mereka gendruwo itu memang tukang sihir juga dari kalangan bangsa jin. Dan biasa dijadikan relasi bagi orang-orang yang punya kebun, punya harta banyak untuk menjaga harta dan kebunnya dari curian orang. Makanya kudu dirukyah juga rumahnya. Nggak hanya orangnya saja, dirukyah rumahnya. Dirukyah juga pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Ada yang tanya, kalau orang Cilacap mau rukyah di Banyumas daerah mana? Di Purwokerto. Di Purwokerto. Ya. Nomor admin Arsada Al-Fatah 0896 80 511 511. 0896 80 511 511. Daftar dulu ya. Imamuddin bin Izzuddin. Kalau belum nikah bagaimana? Saya sudah puasa. Nah, tadi sudah dijelaskan. Kalau belum mampu untuk menikah, bisa menggunakan 10 limpa kambing jantan. Dicincang-cincang, rendam di air asam jawa dan garam, dibacakan ayat rukyah. Tadi nanti bisa diulangi lagi ya, bisa diulangi lagi Mas Imamuddin di rekaman saya setelah selesai streaming ini. Kemudian dibuat lauk pauk setiap harinya, 10 hari, selama 10 hari. Ade Bayu Kendran, Ustadz sebenarnya jin itu baik atau jahat sih? Ya tergantung, sama kayak manusia ya Mas. Sama kayak manusia, ada yang baik, ada yang jahat. Itu kan dijelaskan juga sama Allah dalam surat Al-Jin. Ada jin yang baik gak mungkin dia ganggu-ganggu manusia. Dan gak mungkin juga menawarkan diri sebagai khodam atau pelayan atau pembantunya. Gak mungkin, walaupun dia ngaku jin Islam akan paham syariat bahwasanya haram hukumnya untuk menjadi khodam pembantunya manusia, karena bisa menjuruskan manusia kepada kesyirikan. Ya, Syekhul Islam kan membolehkan minta tolong sama jin. Ya. Kalau antum baca kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah akan paham bahwasanya intinya beliau pun ya menjelaskan bahwasanya minta tolong sama jin adalah haram dan banyak madaratnya. Apalagi ulama-ulama Syafi'iyah, sangat tegas sekali. Habib Abdurrahman Al-Masyhur mengatakan minta tolong sama jin termasuk bagian dari penyihir. Mahfud Abu Fathal Senori mengatakan minta tolong sama jin juga haram hukumnya, tidak boleh. Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi, salah seorang ulama sufi, mufassir, ulama dari Mesir, Al-Azhar Mesir, beliau juga mengharamkan dan mengatakan bahwasanya itu adalah kesyirikan. Ya, kesyirikan. Jadi ada yang baik, ada yang jahat. Kalau dalam rumah suami istri sering cekcok, apa ada gangguan semacam itu, walaupun hal sepele bisa bikin ribut. Iya, biasanya, ya ini dari Bu Rina, biasanya yang bikin cekcok antara suami dan istri diantaranya, pertama si istri ada gangguan jin, dan kebanyakan jin yang bikin cekcok itu jin dari nasab leluhurnya. Dan ingat, jin leluhur itu tidak menurun secara otomatis pada anak cucu keturunannya. Jadi kalau jenengan kok diikuti sama jin nasab, perlu dikoreksi dirinya.
baik kebiasaannya, baik sifatnya, karakternya, kebiasaan hidupnya. Ini sudah saya tuliskan secara lengkap di buku saya, judulnya Risalah Pelebur Jin Leluhur. Sedang diedit dan insya Allah naik cetak bulan ini. Nanti akan saya umumkan kalau sudah dicetak dan diterbitkan, supaya paham, karena penjelasannya lumayan panjang. Intinya itu secara umum, kalau sering cekcok walaupun hal sepele, berarti entah suami atau istrinya, coba diruqyah. Kalau saling meruqyah antara suami dan istri itu bagus, ya. Tapi apakah itu pasti ulah gendruwo? Belum tentu. Ya, gendruwo ini kan ulah dari jin luar, ya, jin luar yang masuk, atau mungkin gendruwo yang pernah dimintai pertolongan dengan perjanjian khusus dengan leluhur jenengan, ya. Kemudian akhirnya gendruwo itu memicu permusuhan antara suami dan istri. Itu nanti biasanya tipe ciri-ciri orang, khususnya wanita yang dirasuki atau diikuti sama gendruwo, seringnya gatel-gatel luar biasa tuh kulitnya, dan bau keringatnya, bau luar biasa, langu, ya, gitu. Untuk melepas sihir yang pernah dipakai dari Pak Dadi Anjasya, melepas sihir yang pernah dipakai emang harus dikembalikan lagi kepada yang memberi untuk melepasnya. Sihir hafal sama makan, maksudnya gimana ya? Nah, Anda harus, ya, kalau misalnya Anda diberikan jimat, diberikan susuk, keluarkan saja, nggak usah dibalik-balikan ke orangnya. Ya, niat tobat sama Allah dan hancurkan semua sinyal-sinyal yang menjadi sumber sihir itu. Kalau dimakan ya tinggal didetoks pakai daun gandarusa bisa, daun sirsak bisa, pakai alpukat, kopi, madu juga bisa, apel malang dengan minyak zaitun juga bisa, ya, tergantung. Ya. Pertanyaan dari Mas Saiful tadi sudah saya bahas, ya, nanti bisa diulangi lagi videonya. Saya punya teman, dia udah dipengaruhi sama dukun, tapi jika saya mau mengajak dia pergi dari dukun itu, saya diancam. Yang penting ya, ini minahus husa dia. Yang penting Anda sudah menyampaikan gugur kewajiban Anda. Doakan temannya supaya Allah yang selamatkan. Kok cuma doakan? Anda percaya doa Anda? Nah, kekuatan kita salaku kaum mukminin adalah dengan doa. Insya Allah Allah nanti akan merubahnya. Ya, daripada nanti Anda yang dapat madharat, doakan saja. Yang penting sudah disampaikan. Tugas kita nyampaikan, bukan beri hidayah. Kalau ceramah di masjid, jangan di Facebook. Lucu aja. Kaki saya pernah diangkat pas tidur. Kira-kira apa saya ada gangguan? Apa saya digangguin oleh mereka? Atau mereka memang ingin membantu saya? Kalau diangkat itu sudah mengganggu busamara wa barokah, ya. Kalau sudah sampai diangkat, mereka sudah ganggu. Nggak mungkin membantu. Ngapain membantu ngangkat kaki? Nggak ada kerjaan. Itu sudah usil, itu iseng, ya. Ya, jadi diruqyah juga Anda diruqyah, ya, kemudian kamar dan rumahnya juga diruqyah. Caranya bisa disimak lagi nanti ketika sudah selesai streamingnya. Dari Bu Dewi Listiono, Ustadz, ada bagian ulu hati selalu nyeri dan rasa cemas. Coba dicek kesehatannya, ya. Saya nggak bisa memprediksi kalau nggak lihat langsung. Mungkin juga masalah kesehatan. Dan biasanya masalah asam lambung yang tinggi itu juga bisa menyebabkan ulu hati sering sakit dan rasa cemas berlebihan. Rasa cemas biasanya yang sebenarnya rasa cemas yang menjadikan asam lambung itu naik. Coba cek lambungnya. Atau limpahnya juga perlu dicek. Dari Tri Ramadhani, Ustadz, saya pernah gangguan
jin nasab, tapi sudah tuntas pengobatan. Kemudian kemarin ketemu dengan seseorang mengatakan masih ada yang ngikutin di belakang saya. Berarti apakah bisa masuk lagi yang namanya jin nasab? Kapan saja mereka bisa masuk. Makanya ya, setelah ruqyah ya, yang mempengaruhi sembuh atau tidaknya adalah diri Anda sendiri. Pasca ruqyah tentunya. Kalau di ruqyah masih sama saja, tidak hijrah 100%, ya nanti bisa masuk lagi. Makanya setelah ruqyah hijrah 100%. Ya. Hijrah ini bukan hanya sekedar penampilan, hijrah dengan penampilan yang syar'i. Hijrah i'tiqadiyah. Kita juga hijrah secara i'tiqad, akidah kita yang tadinya mengatakan jin itu kuat, kita katakan jin itu lemah. Secara hakikatnya mereka itu lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan illa man ittabaka minal ghawin. Sungguhnya kamu nggak punya kekuasaan atas hambaku kecuali mereka yang mengikutimu dari golongan orang-orang yang sesat. Kita yakin Allah yang maha melindungi, ya, maha melindungi dan akan menjaga terus ketika kita teguh di jalan tauhid dan mengikuti sunnahnya Nabi SAW. Suami saya itu masturbasi atau onani, dari Bu Desi. Saya kaget dia mandi junub, terus saya tanya, oh sedang datang bulan ya, sedang haid. Katanya mimpi berhubungan dengan saya. Lah ya itu karena lagi berhasrat, Bu. Ya jadi jangan semuanya disandingkan sama jin saja. Mungkin beliau berhasrat sudah nggak kuat ketimbang jajan di luar. Mungkin akhirnya kepepet. Ya, bisa jadi mimpi berhubungan sama ibu. Atau mungkin karena kepepet akhirnya jadi onani ya. Mungkin saking besarnya hasrat dan tidak bisa disalurkan kemana-mana lagi. Memang ada ulama yang mengatakan onani itu makruh ya. Ada yang mengharamkan, Imam Syafi'i mengharamkan penuh, tapi ada yang mengatakan makruh. Ya, makruh diantara makruhnya gimana ya, ketika sudah benar-benar kepepet banget. Misal ibu datang bulan, beliau sudah berhasrat, mungkin sedang tugas keluar kota, pulang-pulang istrinya haid misalnya, tidak bisa menyalurkan itu. Daripada jajan di luar, akhirnya melakukan hal yang demikian. Atau mungkin dengan puasa, kalau kuat puasalah, puasa. Atau kalau sudah puasa kok masih begitu saja, ya mungkin makan limpa kambing. Atau nggak usah pakai limpa kambing, ya. Nah kalau nggak pakai limpa kambing, pakai apa? Nikah lagi. Tambah istri saya supaya bisa kondak-ganti cadangan nanti ya. Saya bercanda tapi serius. Apa perbedaan mimpi basah yang dari gangguan sama mimpi basah alami? Apa semua mimpi basah itu termasuk gangguan jin? Sebenarnya ada hadis, cuma saya belum cek riwayatnya ya. Saya pernah baca bahwasanya ihtilam itu minas syaitan. Ihtilam itu dari setan. Ihtilam itu mimpi basah. Apalagi kalau mimpi basah itu sering-sering. Tapi kalau mimpi basah hanya sesekali, insya Allah bukan bagian dari setan. Mungkin karenanya itu saya katakan, karena gejolak, ya, gejolak cairan yang ada di tubuh harus dikeluarkan. Kalau tidak bisa dikeluarkan, akhirnya mimpi basah, itu wajar. Cara membedakannya gimana? Yang dosa dibeda-bedakan lah. Yang penting, ya, yang penting ketika itu, ya, kita rajin ruqyah mandiri, baca zikir pagi petang. Ya, kalau dari jin itu benar-benar kayak nyata luar biasa dan sangat sering terjadinya. Hari ini iya, besok enggak, besoknya lagi iya. Selang-seling, kadang ada yang setiap hari, kadang setiap waktu. Gitu ya. Dari Abu Fawas Arul, bagaimana terapi pasien yang mau menjaga zikir pagi petang tapi selalu dibuat malas, ngantuk, tapi ada dalam pengaruh jinnya? Bisa dengan tas'id ya.
dengan tas'id meneteskan cairan habatus sauda ke dalam hidungnya. Kemudian bisa juga diterapi untuk mandi setiap sebelum subuh. Mandi dengan air dingin dikerucuk dari kepala, ya, keramas. Dari rela Ummu Aisyah, Ustadz tolong pencerahannya, setiap saya hamil selalu dikejar ular kecil hitam di dalam rumah. Di mana aja tiap saya hamil pasti ada ular, depan kamar, kamar mandi. Perlu dicek ya, rumahnya dekat sawah enggak? Kalau dekat sawah ada ular wajar, dekat kebun ada ular wajar, dekat hutan ada ular wajar. Jadi jangan semuanya itu dihubung-hubungkan sama jin, nanti jadi khurafat. Jadi tahayul itu, jadi khurafat. Takut sendiri. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, ketika kita terjebak sama waham kita sendiri yang mengatakan bahwasanya suatu gangguan atau suatu hal yang sebenarnya wajar dikait-kaitkan terus sama jin, maka jin bisa merasuk ya secara betul-betul baik ke dalam rumah kita, keluarga kita, atau diri kita sendiri. Itu sudah pernah saya sampaikan perkataan Ibnu Utsaimin. Ibnu Utsaimin itu. Maka hati-hati, jangan selalu dikait-kaitkan sama jin. Ya, kalau ular dibunuh saya keguguran, pun anak saya meninggal. Kalau ular hanya dibuang, alhamdulillah selamat. Ya, tinggal dibuang saja lah. Atau diperingatkan, unsiduka bil ahdil ladzi akhadha 'alaika Sulaiman ibn Dawud alla tu'duna wa la tudhiru lana. Itu yang dijelaskan oleh guru saya, Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah. Saya memperingatkan kamu dengan perjanjian yang telah ditetapkan oleh Sulaiman bin Dawud, Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, supaya kalian tidak mengganggu kami dan tidak mewujudkan diri di alam kami. Kalau sudah diperingatkan kau masih seperti itu, peringatkan 3 kali. Kalau masih seperti itu, bunuh. Ya, mungkin waktu itu bunuh saja, nggak diperingatkan dulu ya. Oh, sudah jam 6. Saya rasa cukup bagi pertanyaan yang belum dijawab. Insya Allah mungkin besok pagi akan kita adakan live streaming juga, atau mungkin di kesempatan yang lainnya ya. Alafu minkum, mohon maaf kalau ada salah kata dan salah sikap. Arsyadani Allah wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.